Salam hormat dari perbatasan Papua, teman-teman. Kita baru saja selesai patroli di perbukitan ini dan berhasil mengamankan 4 anggota KKB yang selama ini meresahkan masyarakat. Sebanyak 340 unit perlengkapan persenjataan ilegal asal Amerika Serikat berhasil diamankan oleh TNI dalam sebuah operasi terukur di pedalaman hutan Papua. Temuan ini dikonfirmasi berasal dari jaringan perdagangan senjata ilegal lintas negara yang diduga kuat melibatkan seorang warga negara asing atau bule sebagai pemasok utama dengan kelompok kriminal bersenjata Papua sebagai penerima dan pengguna akhir. Operasi ini dinilai sebagai salah satu pengungkapan terbesar dalam beberapa tahun terakhir terkait suplai senjata ilegal ke wilayah konflik di Papua. Penyitaan dilakukan setelah aparat TNI mengembangkan informasi intelijen berlapis mengenai pergerakan logistik mencurigakan di jalur hutan terpencil yang selama ini dikenal sulit dijangkau. Berdasarkan data awal, ratusan perlengkapan tersebut terdiri dari komponen senjata api, amunisi berbagai kaliber, perangkat pendukung tempur, serta perlengkapan taktis lain yang tidak diperuntukkan bagi kepemilikan sipil. Seluruh barang bukti diamankan dalam kondisi tersembunyi di sejumlah titik yang saling terpisah, mengindikasikan metode penyimpanan sistematis untuk menghindari deteksi aparat. Sumber militer menyebutkan bahwa operasi pengamanan ini merupakan hasil pemantauan panjang terhadap dugaan transaksi gelap persenjataan yang memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan dan jalur masuk tidak resmi. Dugaan keterlibatan warga negara asing memperkuat indikasi adanya rantai pasok internasional yang sengaja menyasar kelompok bersenjata di Papua guna memperpanjang konflik dan meningkatkan kapasitas serangan mereka. Temuan ini sekaligus membantah anggapan bahwa persenjataan KKB sepenuhnya berasal dari perampasan lokal. Dalam operasi tersebut, TNI mengedepankan pendekatan pengamanan wilayah tanpa menimbulkan korban di pihak warga sipil. Area penyitaan berada jauh dari permukiman di kawasan hutan lebat dengan akses terbatas yang selama ini kerap dijadikan lokasi transit dan penyimpanan logistik ilegal. Aparat memastikan seluruh barang bukti telah dievakuasi dan diamankan untuk kepentingan penyelidikan lanjutan, termasuk penelusuran jalur masuk, pendanaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan tersebut. Pengungkapan ini dipandang strategis karena secara langsung memutus suplai persenjataan yang berpotensi digunakan untuk menyerang aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi serupa akan terus ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah rawan yang selama ini dimanfaatkan jaringan ilegal sebagai basis penyimpanan dan distribusi. Penyelidikan terhadap sosok warga negara asing yang diduga menjadi otak transaksi gelap ini kini menjadi fokus utama dengan koordinasi lintas instansi dan kerjasama internasional untuk mengungkap jaringan secara menyeluruh. Hasil pendalaman awal aparat menunjukkan bahwa penyitaan 340 perlengkapan persenjataan ilegal ini bukan kejadian berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola distribusi senjata terorganisir yang telah berlangsung cukup lama. Dari analisis lokasi penyimpanan, jenis perlengkapan, serta metode pengemasan, TNI menyimpulkan bahwa jaringan ini bekerja dengan sistem logistik rapi, terencana, dan memanfaatkan pengetahuan medan Papua secara detail. Indikasi kuat mengarah pada keterlibatan pihak asing sebagai pengendali suplai, sementara distribusi lokal dijalankan oleh perantara yang memiliki hubungan langsung dengan KKB. Barang bukti yang diamankan memperlihatkan keseragaman standar produksi dan spesifikasi teknis yang mengarah pada asal manufaktur Amerika Serikat. Aparat menilai perlengkapan tersebut tidak mungkin diperoleh melalui pasar gelap domestik biasa. Jalur masuk diduga melibatkan pengiriman bertahap dari luar negeri, kemudian dipindahkan melalui beberapa titik transit sebelum akhirnya disembunyikan di pedalaman hutan Papua. Skema ini dirancang untuk memecah risiko, sehingga apabila satu titik terdeteksi, jaringan utama tetap aman. Penyelidikan sementara mengungkap bahwa warga negara asing yang diduga terlibat berperan sebagai penghubung antara pemasok luar negeri dan jaringan bersenjata di Papua. Sosok ini disinyalir tidak terlibat langsung dalam pertempuran, tetapi fokus pada pengaturan transaksi, pengiriman, serta negosiasi harga persenjataan. Model bisnis yang dijalankan menunjukkan motif ekonomi murni dengan memanfaatkan konflik bersenjata sebagai pasar senjata ilegal yang stabil dan berulang. Keterlibatan KKB dalam jaringan ini dinilai bersifat aktif.
Aparat menemukan indikasi bahwa persenjataan tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas serangan, memperpanjang daya tahan kelompok, serta menekan aparat keamanan di wilayah tertentu. Dengan jumlah perlengkapan yang cukup besar, keberadaan stok ini berpotensi mengubah eskalasi keamanan di lapangan apabila tidak berhasil diamankan. Inilah yang menjadi dasar TNI mempercepat operasi penyitaan sebelum barang tersebut sempat dipindahkan ke tangan kelompok bersenjata. Dari sisi intelijen, operasi ini disebut sebagai hasil penggabungan informasi manusia, pemantauan jalur pergerakan logistik, serta analisis komunikasi yang mencurigakan. Aparat mengidentifikasi pola pergerakan tidak wajar di beberapa titik hutan yang sebelumnya jarang digunakan, namun belakangan menunjukkan aktivitas berulang. Pola tersebut kemudian dikaitkan dengan laporan keberadaan orang asing yang beroperasi secara tertutup dan berpindah-pindah lokasi tanpa tujuan jelas. Pihak TNI menegaskan bahwa pengungkapan jaringan ini menjadi peringatan serius terhadap ancaman perdagangan senjata lintas negara yang menyasar wilayah konflik dalam negeri. Aparat juga memastikan bahwa proses hukum akan menelusuri tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual dan pendukung finansial di balik jaringan ini. Dengan penyitaan ini, TNI menyatakan telah memukul salah satu mata rantai penting suplai senjata ilegal ke KKB Papua. Namun operasi lanjutan masih akan dilakukan untuk memastikan jaringan tersebut benar-benar terputus. Penyitaan 340 perlengkapan persenjataan ilegal ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan di Papua, khususnya di wilayah pedalaman yang selama ini menjadi basis pergerakan KKB. Aparat keamanan menilai bahwa jumlah dan jenis perlengkapan yang diamankan menunjukkan adanya rencana peningkatan skala dan intensitas aksi bersenjata. Jika persenjataan tersebut berhasil didistribusikan, potensi ancaman terhadap pos TNI Polri, infrastruktur vital, serta keselamatan warga sipil akan meningkat signifikan. Dari hasil pemeriksaan awal, perlengkapan yang disita tidak hanya ditujukan untuk penggunaan jangka pendek, tetapi mengindikasikan persiapan konflik berkepanjangan. Keberadaan amunisi dalam jumlah besar, komponen senjata cadangan, serta perlengkapan pendukung tempur memperlihatkan pola suplai yang dirancang agar kelompok bersenjata tidak bergantung pada perolehan senjata secara sporadis. Aparat menilai bahwa stok ini dapat menopang aktivitas bersenjata dalam waktu lama apabila tidak berhasil digagalkan. Keberhasilan operasi ini disebut telah mematahkan momentum strategis KKB. Dalam beberapa bulan terakhir, aparat mencatat adanya upaya konsolidasi kekuatan di sejumlah wilayah pedalaman, termasuk perekrutan anggota baru dan pemindahan basis logistik. Dengan diamankannya perlengkapan persenjataan tersebut, rencana penguatan kapasitas tempur KKB dinilai mengalami gangguan serius. Hal ini memberi ruang bagi aparat untuk menurunkan eskalasi dan memperkuat pengamanan wilayah rawan. Dampak lain yang dinilai penting adalah terbongkarnya fakta bahwa konflik bersenjata di Papua tidak terlepas dari intervensi kepentingan ekonomi ilegal. Aparat menegaskan bahwa perdagangan senjata lintas negara memperumit upaya penyelesaian keamanan karena konflik dijadikan komoditas untuk meraih keuntungan. Dengan terungkapnya dugaan keterlibatan warga negara asing, pemerintah melihat adanya ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan nasional yang tidak bisa dipandang sebagai masalah lokal semata. TNI juga menyoroti potensi penggunaan persenjataan tersebut terhadap warga sipil. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, senjata ilegal seringkali digunakan untuk intimidasi, pemerasan, serta serangan terhadap fasilitas umum. Dengan jumlah perlengkapan yang besar, resiko korban sipil dinilai sangat tinggi. Oleh karena itu, aparat menyebut penyitaan ini sebagai langkah pencegahan penting untuk menghindari eskalasi korban non-kombatan di wilayah konflik. Di tingkat operasional, keberhasilan pengamanan ini menjadi evaluasi positif terhadap efektivitas pengawasan wilayah pedalaman. Aparat mengakui bahwa medan hutan Papua memberikan tantangan besar, baik dari sisi geografis maupun keterbatasan akses. Namun temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa jalur-jalur yang selama ini dianggap aman oleh jaringan ilegal kini mulai teridentifikasi. TNI memastikan bahwa pola pengawasan akan diperluas untuk mencegah upaya penyelundupan ulang. Dengan diamankannya ratusan perlengkapan persenjataan ilegal ini, aparat menyatakan bahwa ancaman langsung terhadap stabilitas keamanan berhasil ditekan. Namun TNI juga menegaskan bahwa operasi belum selesai.
Penyitaan ini dipandang sebagai tahap awal untuk mengungkap jaringan yang lebih besar, termasuk aktor pendukung, jalur pendanaan, dan kemungkinan keterkaitan dengan jaringan internasional lain. Langkah lanjutan akan difokuskan pada memastikan bahwa potensi ancaman serupa tidak kembali muncul di wilayah Papua. Pasca penyitaan 340 perlengkapan persenjataan ilegal di pedalaman Papua, TNI menegaskan bahwa operasi ini tidak berhenti pada pengamanan barang bukti semata. Aparat langsung meningkatkan status penanganan kasus ke tahap pengembangan jaringan dan penegakan hukum terpadu dengan fokus utama membongkar seluruh mata rantai perdagangan senjata ilegal yang terlibat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa jalur suplai tidak kembali aktif dalam waktu dekat. TNI bersama aparat penegak hukum lainnya mulai memetakan ulang wilayah rawan yang diduga menjadi titik transit dan penyimpanan logistik ilegal. Data dari hasil operasi digunakan untuk memperkuat pengawasan di jalur-jalur hutan, sungai, serta akses tidak resmi yang selama ini dimanfaatkan jaringan penyelundup. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis dengan menggabungkan patroli daat, pemantauan udara, serta dukungan intelijen lapangan yang diperluas. Dalam konteks hukum, aparat menegaskan bahwa kasus ini akan diproses secara serius karena menyangkut kejahatan transnasional dan ancaman terhadap keamanan negara. Dugaan keterlibatan warga negara asing menjadi perhatian khusus, mengingat aspek lintas negara membutuhkan koordinasi lebih luas, termasuk dengan instansi imigrasi dan otoritas internasional. Seluruh bukti yang telah diamankan kini menjalani proses identifikasi dan pendalaman untuk memastikan asal-usul, jalur distribusi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab. TNI juga menekankan pentingnya pemutusan hubungan antara jaringan pemasok senjata dan KKB Papua. Aparat menilai bahwa tanpa dukungan persenjataan dan logistik, kemampuan kelompok bersenjata untuk melakukan aksi kekerasan akan menurun secara signifikan. Oleh karena itu, operasi lanjutan akan difokuskan pada pengamanan wilayah secara berkelanjutan, bukan hanya operasi sesaat yang bersifat reaktif. Di sisi lain, aparat memastikan bahwa langkah keamanan tetap memperhatikan perlindungan warga sipil. Penguatan pengamanan dilakukan dengan pendekatan terukur agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar wilayah operasi. TNI menyatakan bahwa stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi pembangunan dan pelayanan publik di Papua, sehingga upaya penindakan terhadap jaringan senjata ilegal dipandang sebagai bagian dari agenda menjaga ketertiban jangka panjang. Pengungkapan kasus ini juga menjadi bahan evaluasi nasional terkait pengawasan peredaran senjata ilegal. Pemerintah menilai perlunya penguatan kerjasama lintas sektor untuk mencegah masuknya senjata dari luar negeri, termasuk peningkatan pengawasan perbatasan dan jalur laut. Temuan di Papua menunjukkan bahwa ancaman perdagangan senjata tidak bersifat statis dan terus beradaptasi dengan kondisi lapangan.